Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Syarwi Putri dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembahasan soal ini, saya akan membahas soal statistika matematika nomor 3.183. Soalnya yaitu a quality control engineer wishes to study alternative sampling plans. Jadi ingin mempelajari pengambilan sampel alternatif dengan N-nya sama dengan 5, A sama dengan 1, lalu N sama dengan 25, A sama dengan 5. Jadi ada dua kasus ya, atau ada dua sampel. Nah, on a sheet of graph paper, construct the operating characteristic curve for both plans. Jadi akan kita gambarkan grafiknya atau kurvanya. Kita sebut ini operating characteristic curve atau OC curve ya, OC curve. Making use of acceptance probabilities at dengan probabilitas P sama dengan 0,05, P sama dengan 0,10, P sama dengan 0,20, P sama dengan 0,30, dan P sama dengan 0,40 di masing-masing kasus. Cara menggambar grafiknya, kita bisa menggunakan tabel dari probabilitas nih. Di sini ada tabel binomial probabilities untuk N sama dengan 5. Karena N sama dengan 5 dan A-nya 1, artinya kita gunakan yang A-nya 1. Lalu untuk probabilitiesnya yaitu dari P0,05 sampai P0,40 yang saya tandai warna merah ini. Lalu untuk N sama dengan 25, ya. Di sini tabelnya masih berlanjut untuk N sama dengan 25, A sama dengan 5 yang saya tandai warna biru. Lalu untuk probabilitiesnya dari 0,05 sampai 0,40 yang saya tandai warna merah. Nah, dari tabel ini kita bisa gambarkan menjadi grafik seperti ini. Untuk kasus yang pertama atau sampel yang pertama yaitu N sama dengan 5, A sama dengan 1, itu yang curve atau grafiknya yang garisnya tidak putus-putus yang saya tandai. Lalu untuk kasus kedua yaitu yang garisnya putus-putus. Ini kasus kedua. Ya. Oke. Kita tandai ya. Ini aja. N sama dengan 5. A sama dengan 1. Kemudian dari sini N sama dengan 25. A sama dengan 5. Oke, jadi ini untuk kurvanya yang kasus pertama itu yang garis lurus, maksudnya kurva tanpa putus-putus. Lalu untuk yang case kedua yaitu yang kurvanya putus-putus. Soal yang A yaitu if you were a seller producing lots with fraction defective. Jadi jika kita
kondisinya menjadi penjual dan menghasilkan produk yang gagal atau yang rusak dengan kemungkinan atau probabilitas dari P sama dengan 0 ke P sama dengan 0,10, which of the two sampling plans would you prefer? Jadi, sampel yang mana yang kira-kira kita akan gunakan? Apakah yang ini, yang pertama, atau yang kedua? Nah, karena di sini posisinya kita adalah penjual, artinya kita pasti menginginkan probabilitas penerimaan dalam interval ini setinggi mungkin. Jadi kita lihat di grafiknya, yang mana yang paling tinggi. Di sini ya. Ini masuknya ke kurva kasus kedua. Jadi jika kita menjadi penjual, seller producing lots with fraction defective, maka kita prefer atau kita akan memilih kasus yang kedua, case yang kedua. Yang N sama dengan 25, A sama dengan 5. Sedangkan soal yang B, if you were a buyer wishing to be protected against accepting lots with fraction defective, jika kita menjadi pembeli dan kita akan berharap tidak mendapatkan barang yang rusak kan. Nah, maka ini masuknya ke probabilitas di atas 0,30. Nah, jadi which of the two sampling plans would you prefer? Karena kita menjadi pembeli dan tentunya tidak ingin mendapatkan produk yang cacat atau yang rusak, maka kita pasti ingin probabilitasnya sekecil mungkin. Maka kita lihat di grafiknya, yang paling rendah adalah di sini. Di mana masuknya juga masih ke kurva case kedua. Nah, ini masih kurva case kedua. Jadi jika kita menjadi pembeli yang ingin menghindari produk yang rusak, maka kita juga pilih yang kedua, case kedua. N sama dengan 25, A sama dengan 5. Nah, itu kan dilihat dari grafik. Jika kita perhatikan di tabel, ya, untuk P0, P sama dengan 0 sampai P sama dengan 0,10, di K1 artinya di N sama dengan 5, ini berarti dari sini sampai sini ya. Ini untuk yang case pertama. Lalu untuk yang case kedua dari sini sampai sini. Nah, jika kita perhatikan probabilitasnya, maka tentu saja untuk soal yang pertama, yaitu seller producing lots with fraction defective, ini kita tetap ingin yang kurvanya yang lebih tinggi kan. Kalau dilihat dari angkanya juga yang lebih tinggi yaitu ini. Maka tentu saja kita pilih case yang kedua, yaitu N sama dengan 25. Lalu untuk yang soal B, buyer wishing to be protected against accepting lots with fraction defective, itu di atas 30, berarti kita ambilnya dari sini. Di sini. Jika kita lihat angkanya atau probabilitasnya, di P
sama dengan 0,60, 0,60. Untuk case kedua atau N sama dengan 25 ini sudah mencapai 0,000. Jadi karena ini kita sebagai buyer, maka ingin serendah mungkin untuk kurvanya. Jadi kita pilih yang case kedua juga. Maka dari itu untuk yang soal A dan soal B jawabannya yaitu case 2. N sama dengan 25, A sama dengan 5. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.